Dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya. Kita dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita akan mempelajari buku Galatia. Adalah suatu pengalaman Paulus tentunya, yang kita ingin pelajari, di mana Tuhan dapat merubahkan kehidupannya, dan Tuhan mau menggunakan dia untuk menjadi alatnya. Pengalaman yang sama adalah suatu pelajaran tentunya kepada kita masing-masing. Tuhan menginginkan pertobatan kita, dan Tuhan juga mau menggunakan kita sebagai alat-alatnya agar dapat menuntun orang-orang di sekitar kita kepada Kristus. Biarkanlah sebelum kita mempelajari pelajaran kita hari ini, kita mengundang setiap anggota keluarga kita agar kita dapat belajar bersama-sama, atau orang-orang yang lain, tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang rindu, mereka dapat belajar melalui siaran kita. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah konflik dalam gereja. Seharusnya gereja adalah suatu tempat di mana kita dapat belajar akan kasih Kristus. Tapi melalui pengalaman ini kita dapat melihat setan terus berusaha untuk menyerang umat-umat Tuhan tersebut. Sehingga dari pengalaman Paulus kita dapat melihat ada sebuah konflik di dalam gereja. Tentu saja tidak ada manusia yang sempurna setelah jatuh ke dalam dosa. Maka tidak lama masalah pun mulai muncul dalam persekutuan umat-umat percaya yang mula-mula ini. Awalnya tidak semua orang senang dengan masuknya orang percaya yang bukan Yahudi, ya. Kabar ini sampai juga kepada orang-orang non-Yahudi. Dan awal mulanya mulai timbul rasa tidak senang di dalam gereja mula-mula ini. Perselisihan itu bukannya mengenai konsep misi kepada bukan Yahudi, tetapi mengenai dasar atas mana bangsa lain harus diizinkan untuk bergabung, ya. Jadi ini awal mulanya. Orang non-Yahudi boleh bergabung. Tapi ada prinsip-prinsip yang mulai menjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengenai atas bangsa-bangsa lain yang harus diizinkan bergabung, orang merasa bahwa iman pada Yesus tidaklah cukup sebagai tanda pengenal orang Kristen. Menurut mereka, iman harus dilengkapi dengan sunat dan penurutan kepada hukum Musa, ya. Tidak cukup hanya iman. Bagi mereka adalah mereka harus disunat dan mengikuti hukum-hukum Musa. Mereka menegaskan untuk menjadi seorang Kristen sejati, bangsa-bangsa lain itu haruslah disunat. Kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Pemirsa nanti bisa baca. Inilah awal mula konflik tersebut. Mereka merasa bahwa orang-orang non-Yahudi perlu juga disunat ketika mereka mengakui iman kepada Yesus. Kita dapat melihat sejauh mana pembagian antara bangsa Yahudi dan bukan Yahudi melalui pengalaman Petrus dan Kornelius dan reaksi yang terjadi kemudian. Kunjungan resmi dari Yerusalem yang memantau pekerjaan Filipus di antara orang-orang Samaria di dalam Kisah 8:14 dan pekerjaan Injil kepada bangsa-bangsa lain di Antiokhia dalam Kisah 11 ayat 22 dapat menimbulkan beberapa kekhawatiran perihal masuknya bukan Yahudi dalam komunitas Kristen. Namun reaksi terhadap baptisan Petrus atas Kornelius, seorang tentara Romawi yang tidak bersunat itu, adalah contoh yang jelas dari perselisihan yang muncul yang meragukan keberadaan bukan Yahudi di antara orang yang mula-mula, ya, yang merupakan mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Masuknya orang-orang bukan Yahudi seperti Kornelius mungkin telah menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Tetapi upaya Paulus yang sungguh-sungguh untuk membuka lebar pintu gereja pada bangsa-bangsa lain atas dasar iman di dalam Yesus mengakibatkan upaya yang sengaja dari beberapa orang untuk melemahkan pelayanan yang Paulus lakukan.
Bagaimanakah orang percaya tentu? Maksud saya, bagaimanakah orang percaya tertentu dari Yudea mencoba untuk melawan pekerjaan Paulus bagi orang Kristen bukan Yahudi di Antiokhia? Kita dapat membaca Kisah 15 ayat 1-5 supaya kita dapat melihat bagaimana gambaran usaha perlawanan yang dilakukan orang-orang percaya di Yudea terhadap pekerjaan yang Paulus lakukan. Kita dapat membaca Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 15, jikalau kita sudah menemukannya, kita dapat membaca. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, katanya, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan permasalahan ini. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dengan perantaran mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Jadi kita dapat melihat, meskipun rapat Yerusalem yang membahas mengenai soal sunat, di mana kita baru saja membaca dalam Kisah Para Rasul 15, pemirsa juga dapat melanjutkan seluruhnya untuk dapat melihat gambaran yang lebih jelas. Akhirnya, berpihak pada Paulus, perlawanan terhadap pelayanan Paulus terus berlanjut, ya. Mereka tetap akhirnya mengatakan perlu disunat, ya. Dan ini adalah serangan yang dilakukan terhadap pelayanan yang Paulus lakukan. Sekitar 7 tahun kemudian, pada saat kunjungan terakhir Paulus ke Yerusalem, banyak yang masih curiga juga mengenai pekerjaan yang Paulus lakukan. Bahkan ketika Paulus mengunjungi bait suci, dia hampir kehilangan nyawanya ketika orang Yahudi dari Asia berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang di mana yang mengajar semua orang menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat, tempat suci yang kita agung-agungkan ini." Ya. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Tuhan untuk menajiskan tempat suci ini. Jadi mereka mengatakan bahwa Paulus ini adalah orang yang mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan tradisi kita. Dan dia mau menghina atau mengotori tempat suci dengan mengajak orang-orang non-Yahudi bergabung tanpa disunat. Tempatkanlah juga diri kita pada posisi orang percaya Yahudi yang khawatir tentang ajaran Paulus. Mengapakah kekhawatiran dan perlawanan mereka sepertinya masuk akal? Apakah yang bisa kita pelajari dari hal ini tentang bagaimanakah prasangka juga dalam diri kita sendiri, serta pemahaman budaya atau tradisi-tradisi, adat istiadat dapat menyesatkan kita? Bagaimanakah kita juga bisa belajar untuk melindungi diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama tanpa memandang seberapa baik daripada niat kita? Atau bahkan kita juga dengan kebiasaan kita dalam menggali kebenaran firman Tuhan, tapi dengan tidak kerendahan hati, kita juga berusaha untuk menganiaya orang lain. Ini yang perlu kita coba renungkan dalam kehidupan berjemaat ini, atau di dalam kehidupan kekristenan kita. Apakah kita mau belajar dengan rendah hati untuk dituntun berjalan sesuai dengan terang yang sesungguhnya? Dan jangan biarkan adat istiadat
kebiasaan-kebiasaan yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, membuat kita menjadi orang Kristen yang suka menganiaya orang lain. Tentu kita perlu mempelajari setiap terang untuk terus bertumbuh, mengenal terang itu lebih jelas lagi. Tapi kita jangan mempunyai suatu sikap untuk menganiaya. Biarkanlah setiap kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita kepada kerendahan hati. Dan kerendahan hati tentunya membuat kita juga berubah jikalau memang itu adalah hal yang salah. Biarkanlah firman ini yang merubah kehidupan kita untuk kita semakin berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan biarkanlah pelajaran hari ini konflik di dalam gereja menjadi suatu peringatan juga kepada kita. Apakah kita di dalam gereja saat ini mengalami konflik-konflik yang sama? Tapi biarkanlah dengan kerendahan hati kita membawa ke kaki Kristus. Kristus akan membantu kita untuk melihat terang yang sesungguhnya dari setiap kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati.